Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Semoga Bapak dan Ibu guru sekalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 mengenai dasar pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan saya, Livi Seviani, calon guru penggerak Kabupaten Purbalingga, Angkatan 6, dari SD Negeri 1 Manduraga. Dengan fasilitator saya, Bapak Eko Yudi Susilo. Dan dengan pengajar praktik saya, Ibu Tri Nugrohowati. Bapak Ibu, saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, sebagai seorang guru, saya masih sering melakukan kegiatan transfer ilmu kepada siswa, yaitu di mana saya hanya menyampaikan materi yang harus saya sampaikan pada saat pembelajaran itu, terkadang tanpa melihat karakter dari setiap anak. Jadi, tujuan saya seringkali hanya menyampaikan materi hari itu kepada siswa. Kemudian pembelajaran yang saya lakukan juga masih sering menggunakan metode teacher center, di mana saya sebagai seorang guru yang menjelaskan materi kepada siswa, saya juga masih seringkali melihat suatu keberhasilan siswa itu dari segi nilai yang siswa tersebut peroleh. Masih menganggap kalau siswa yang pandai atau siswa yang berhasil itu jika dia berhasil mendapatkan nilai yang bagus. Saya juga sering menganggap siswa yang tidak mengumpulkan tugas tepat waktu itu adalah siswa yang belum berhasil karena dia belum mencapai target atau tujuan dari pembelajaran. Perubahan dari pemikiran saya setelah mempelajari modul ini, yang pertama yaitu guru adalah penuntun, di mana seorang guru memberikan kebebasan kepada siswanya, dan guru berperan sebagai pamong untuk memberikan tuntunan kepada siswa. Jadi siswa itu diberikan kebebasan sesuai dengan bakat dan minat yang dia miliki untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru tanpa adanya paksaan, tanpa adanya tuntutan dari guru. Tetapi posisi kita sebagai guru masih menjadi pamong atau seseorang yang mengawasi kebebasan si siswa tersebut. Di mana ketika siswa tersebut sudah kehilangan arah dan sekiranya membahayakan dirinya, maka kita harus mengarahkannya lagi menuju ke arah yang benar. Yang kedua, pembelajaran berpusat kepada siswa, di mana siswa sebagai subjek pembelajaran yang akan diberikan stimulus oleh guru melalui pertanyaan-pertanyaan yang menarik perhatian siswa agar siswa mengikuti pembelajaran tersebut dengan senang. Jadi pembelajaran itu dipusatkan kepada siswa, di mana siswanya yang berperan aktif selama kegiatan pembelajaran. Jadi tidak ada lagi istilah guru yang mendominasi pembelajaran, tetapi pembelajaran dilakukan bersama oleh siswa, siswa yang aktif. Yang ketiga, menghargai karakteristik siswa, sama seperti halnya menanam tumbuhan, di mana ditanam bersama tetapi terkadang tumbuh dan perkembangannya berbeda-beda. Posisi guru di sini diibaratkan seperti petani, di mana seorang petani yang menanam tanaman dalam waktu yang sama, menanam banyak bibit, tetapi saat tumbuh dan perkembangannya, tumbuhan itu akan tumbuh secara berbeda. Begitupun dengan anak didik kita. Mungkin kita mulai mendidik mereka bersama-sama, tetapi perkembangan mereka itu berbeda. Begitupun dengan karakteristik mereka. Jadi sebagai seorang guru, kita harus memahami satu persatu karakteristik dari siswa-siswa kita. Karena setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi kita tidak dapat memaksakan suatu pembelajaran ini harus diterapkan untuk seluruh siswa. Terkadang ada beberapa siswa yang memerlukan perlakuan khusus, tergantung dengan minat dan bakatnya dia. Yang keempat, pembelajaran yang menyenangkan dan merdeka belajar. Guru dan siswa harus mampu berkolaborasi untuk menciptakan sebuah kegiatan pembelajaran yang mengundang rasa takjub dalam diri siswa, sehingga mencapai suatu pembelajaran yang menyenangkan.
Pembelajaran yang diberikan atau disampaikan oleh guru haruslah pembelajaran yang inovatif dan kreatif, sehingga membuat siswa merasa senang dan termotivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Kemudian, guru juga harus memerdekakan siswanya dalam belajar, di mana siswa diarahkan untuk dapat mengatur dirinya sendiri tanpa mengganggu kemerdekaan orang lain. Yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD, yang pertama yaitu dengan menerapkan konsep merdeka belajar, di mana saya merancang suatu pembelajaran yang memerdekakan anak atau membebaskan anak dalam bereksplorasi, untuk mengembangkan bakat dan minat yang dia miliki. Kemudian, di dalam penerapan Merdeka Belajar, saya juga mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila. Seperti halnya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Yang kedua, tidak menuntut, tetapi menuntun, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana saya menuntun siswa saya sesuai dengan kodratnya, supaya anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Setiap anak terlahir dengan kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing. Jadi kita tidak dapat memaksakan kodrat siswa tersebut. Tugas kita sebagai guru hanya menuntun agar kodrat itu dapat terarahkan ke hal yang baik. Yang ketiga yaitu mengutamakan aspek budi pekerti, di mana dalam pembelajaran kita juga memadukan antara gerak, pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Saat perpaduan tersebut sudah berjalan dengan seimbang, maka akan menghasilkan suatu budaya yang akan menjadi hal yang biasa dan diterima oleh siswa dan selalu diingat. Dalam hal ini, aspek budi pekerti yang dikembangkan yaitu dengan cara menerapkan budaya 3S, senyum, sapa, dan salam. Kemudian, dengan mengadakan kegiatan Jumat Bersih. Untuk yang keempat, yaitu merancang pembelajaran yang menyenangkan. Dengan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, agar siswa termotivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kelima yaitu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, kodrat setiap anak adalah bermain. Maka dari itu pembelajaran yang diterapkan yaitu pembelajaran yang menyenangkan yang disisipkan dengan permainan-permainan. Contohnya dalam hal ini saya menerapkan sebuah pembelajaran menggunakan sebuah aplikasi permainan atau gamification yaitu game quizzes, di mana setiap siswa akan mengerjakan sebuah soal yang disesuaikan dengan materi yang diajarkan saat itu. Kesimpulan dari modul 1.1 ini, bahwa dasar pemikiran KHD harus segera diterapkan di kelas ataupun di sekolah Bapak Ibu guru sekalian. Seperti contohnya, bahwa anak bukanlah anak yang terlahir dengan kertas kosong, di mana seorang guru dengan seenaknya bisa mewarnai atau menggarisi semau guru, tetapi seorang anak terlahir dengan garis yang samar. Tugas guru membantu anak tersebut untuk menebalkan garis yang masih samar dengan memperbaiki tingkah lakunya agar menjadi manusia seutuhnya. Dengan cara menyesuaikan kekuatan konteks yang ada di dalam diri anak dan sosial kultural budaya mengikuti perkembangan zaman yang ada. Dan pendidikan bukan hanya mengenai menuntut ilmu, tetapi pendidikan sejatinya memuliakan anak, di mana memberikan kebebasan dari segala ikatan, dengan suci mendekati anak untuk menghamba pada anak, seperti layaknya orang tua kepada anaknya, yaitu dengan ikhlas dan tulus kepada anaknya. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, demikian pemaparan materi saya mengenai koneksi antar materi filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis. Dan saya mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam perkataan saya. Salam dan bahagia untuk guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.